Berarti jaminan SNK ini teh nanti SNK-nya diambil oleh ibu, nanti jaminan mengambil SNK-nya pakai surat itu ya, surat pengambilan. Siap. Ibu perlu gini ya, jadi kan nomor HP-nya itu nomor HP saya, yang bertanda tangan di sini bertanggung jawabnya adalah anaknya. Ya karena ini kan warga ini warga saya kelola desanya, itu warga saya, karena itu tidak mampu yang belum punya uang, maka saya jaminkan STNK ini untuk itu gitu. Makanya nanti kalau besok belum terrealisasi pembayarannya, itu ke nomor telepon saya aja ya. Karena ini keluarga tidak mampu ya, jadi itu mungkin sebisa saya untuk bisa membayar besok. Saya janjikan ke ibu besok ya. Saya membaca berita ya bahwa Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi yang bernama Jaromidun itu menjaminkan STNK mobilnya untuk jaminan bagi keluarga pasien yang dirawat di RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, karena yang bersangkutan tidak punya KIS, dan kalau membuat KIS baru perlu waktu 14 hari, sedangkan dia harus dilayani. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kepala Desa atau Jaromidun yang telah melangkah menyelamatkan warganya. Dan tadinya saya pikir tagihannya besar. Setelah saya cek barusan, tagihannya hanya sekitar 1.700.000 dan sisanya 1.200.000 belum dibayarkan. Sebenarnya itu rumah sakit harus tetap memberikan layanan pada siapapun yang memerlukan pengobatan tanpa harus bicara apakah dia punya KIS atau tidak punya KIS, karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Dan yang berikutnya adalah Kepala Desa sebenarnya sangat mudah untuk berkoordinasi dengan dinas teknisnya, dinas kesehatan kabupaten atau dengan bupatinya. Saya tidak tahu di Sukabumi apa yang menjadi problem. Hal yang kecil seperti ini harus muncul ke permukaan seolah-olah menjadi peristiwa besar. Hanya 1.700.000 rupiah menjadi sesuatu yang begitu seperti berat tertangani. Untuk itu saya sudah berkirim uang kepada nomor rekening yang dikirim barusan setelah saya minta ke Jaromidun, dan uangnya saya lebihkan untuk biaya makan dari keluarga pasien. Untuk itu mari kita saling melayani dan bangunlah komunikasi yang baik antara para kepala desa dengan bupati, dengan para kepala dinasnya, agar Jawa Barat bisa memberikan layanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Dan saatnya kita menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang menjemput, bukan menjadi pemimpin yang dilayani, dan menjadi pemimpin yang menunggu datangnya informasi. Salah satu peristiwa yang menurut saya sangat menginspirasi datang dari salah seorang kepala desa dari Kabupaten Sukabumi yang bernama Jaromidun. Jadi beliau rela menjaminkan STNK mobil pribadinya di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi untuk membantu salah seorang keluarga yang tidak mampu. Nggak kebayang guys, kalau kita mempunyai pemimpin seperti mereka. Ada Kang Deddy Mulyadi dan saat ini ada kepala desa yang bernama Jaromidun. Setelah video ini viral, ada banyak sekali tanggapan dari netizen terkait kepala desa dan istrinya. Dalam hal ini soal kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan untuk warga di desa Cikahuripan. Ada komentar dari Dina Aprian, Pak Jaromidun sama istrinya memang dari dulu sangat bagus dan merakyat. Anak saya yang ketiga lahiran diurus segala sesuatu sama istrinya dan sampai ikut nunggu di rumah sakit tidur di lantai. Istrinya yang membantu salah satu keluarga yang mau melahirkan, diurus segala sesuatunya, ikut tidur di rumah sakit, tidurnya di lantai rumah sakit. Bayangkan, di desa kalian ada nggak sih yang mempunyai sifat seperti ini? Pak Jaromidun dari dulu memang selalu membantu masyarakatnya. Saya tetangga desanya, tahu kebijakan beliau selama jadi kades selama 2 periode. Beliau selalu mementingkan masyarakatnya. Persis
seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, selalu mementingkan masyarakatnya. Beliau 2 periode menjabat sebagai kepala desa. Bukan hanya beliau, istrinya pun selalu mengendarai ambulans untuk mengantar pasien yang urgent. Jadi istrinya yang bawa ambulans untuk mengantar pasien ke rumah sakit yang urgent. Jadi nggak cuman bapak kadesnya loh, istrinya juga luar biasa. Itu Jeremy Dun orangnya tetap sopan, nggak kayak biasanya mentang-mentang pejabat lalu marah-marah di rumah sakit. Salut untuk Jeremy Dun. Dan penyelesaian masalahnya itu loh keren sekali, cepat tanggap. Beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk segera menebus biaya rumah sakit dari salah satu pasien yang kurang mampu. Kita lihat updatean berikutnya. 3 faktor Deddy Mulyadi sebagai calon kuat presiden di masa mendatang. Dari sekarang saja kita sudah bisa melihat respon dari masyarakat ketika ditanya siapa kira-kira yang akan menjadi presiden berikutnya. Mereka dikasih pilihan Bapak Prabowo atau Bapak Deddy Mulyadi. Dan mereka mengatakan yang mempunyai ability atau kemampuan untuk memimpin negara Indonesia dilihat dari berbagai macam faktor atau aspek. Kang Deddy Mulyadi yang lebih pantas. Tapi bukan berarti Bapak Prabowo tidak pantas ya. Semua pantas. Tapi biasanya kan di antara yang terbaik ada lagi yang terbaik. Dan mereka menjatuhkan pilihannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, kebijakan populis yang disenangi masyarakat. Apa sih kebijakan yang disenangi masyarakat? Yaitu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, yang memberikan dampak positif untuk masyarakat, untuk kemajuan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, fasilitas umum, pelayanan publik, dan sebagainya. Yang kedua, ketokohan yang mengakar kepada para pendukung. Yang ketiga, kekuatan dukungan masyarakat Sunda sebagai calon kuat presiden dari Sunda pertama. Kalau tidak salah, Jawa Barat itu memiliki jumlah penduduk 40 juta. Tolong dikoreksi kalau salah. Dan kalian bisa tahu kekuatannya itu sangat besar bukan? Dan ini juga yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk Kang Deddy Mulyadi ketika nanti dicalonkan untuk menjadi seorang presiden. Dan saya pribadi, walaupun bukan warga Jawa Barat, ketika diberikan pilihan siapa yang pantas untuk memimpin negara Republik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2029, dari dalam hati saya akan menentukan pilihan, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kembalinya Your Neighborhood Politician setelah era Jokowi, dalam kurung bukan kalangan elit. Apa tanggapan kalian? Kalau ada yang salah tolong dikoreksi, dan kalau ada yang ditambah bisa Anda tulis di kolom komentar.